Selamat pagi. Kita sekarang bicara tentang pencernaan makanan yang di dalamnya ternyata ada bakterinya. Ya, kita kan kalau dengar bakteri gitu ketakutan. Tapi sebetulnya di dalam saluran pencernaan kita ada bakterinya. Dan bakteri ini memang dibutuhkan untuk pencernaan kita. Orang menyebutkan bakteri baik. Nah, bakteri ini fungsinya apa? Dia itu membantu pencernaan kita sehingga makanan itu bisa dicerna dengan baik. Makanan itu bisa diserap dengan baik. Makanan itu malah ada bakteri yang di ujung di anus itu bisa dibusukkan oleh bakteri ini sehingga menjadi feses. Itu juga oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita. Nah, oleh karena itu bakteri ini perlu oleh tubuh kita diperlukan. Dan bakteri ini dia juga orang menyebutkan sekarang bakteri itu adalah probiotik. Probiotik ini memang dibutuhkan, ya. Ada dalam usus kita memang ada selalu dan ada makanan-makanan yang ada mengandung probiotik. Ada beberapa makanan gitu. Dan ini orang juga menyebut ada probiotik, ada prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan-makanan yang berserat. Jadi makanan-makanan berserat itu ternyata dia join dengan probiotik kuman yang ada di dalam tubuh kita itu. Dia bersatu dan untuk membantu pencernaan kita supaya menjadi normal. Sehingga makanan yang masuk dalam tubuh kita bisa bermanfaat untuk kita dan untuk hidup kita. Saya kira itu yang perlu diketahui. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita berbicara seputar kanker gitu, ini kan menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Sayangnya meskipun ini mematikan, banyak yang sifatnya itu kayak silent killer ya. Jadi orang tuh nggak ngeh atau nggak notice gitu ya di awal-awal gejala karena mungkin sangat mild gitu ya, sangat ringan sekali gejalanya sehingga mungkin orang nggak tahu-tahu udah stadium lanjut. Nah pertanyaannya gimana sih cara mengetahui supaya ini menuju ke kanker atau enggak, dan salah satu yang harus diwaspadai adalah terjadinya kanker di usus besar. Makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar kanker di usus besar. Tapi sebelum bahas itu kita membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar usus manusia. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Budiono S, SPB KBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Selamat pagi Dr. Budi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik, sehat terus ya dok ya? Amin, alhamdulillah. Dok, hari ini tuh kita mau bahas seputar kanker usus besar. Kalau nggak salah itu saya pernah baca dok, ada beberapa public figure yang mungkin karena exposure-nya media sosial, jadi kita ngerti ada beberapa public figure internasional maupun lokal gitu yang mereka mengalami kanker usus besar. Itu kanker kolon ya dok, kayak hampir sama gitu ya. Nah itu beberapa yang mungkin mereka nggak ngeh bahwa oh ternyata se-silent itu gitu ya, sehingga akhirnya udah masuk di stadium lanjut. Nah sebelum kita bahas itu lebih mendalam, kita bahas mitos fakta seputar usus manusia dulu ya dok ya, yang mungkin selama ini kayak taunya usus ya buat pencernaan aja gitu ya, sesimpel itu. Kita lihat yang pertama dok, ada makanan katanya yang nggak bisa diolah sama usus kita. Nah, jadi kan kita tahu ya di dalam usus kita itu pencernaan semua makanan itu akan jadi produk akhir dan akhirnya jadi let's say kayak feses gitu ya, dikeluarkan. Tapi mungkin katanya pernah baca, nggak ngerti ini mitos atau fakta nih Dokter Budi. Kalau ada makanan yang ternyata katanya nggak bisa diolah sama usus kita, jadi kayak nggak tahu sifatnya, kayak nanti dia keluarnya produk akhirnya masih berbentuk serupa di awal gitu ya, atau yang nggak diolah, yang nggak bisa diolah itu maksudnya bentuknya kah atau kandungan di makanan itu atau gimana sih dok? Oke, jadi makanan yang tidak bisa dicerna itu memang ada. Oh ada. Walaupun tidak semuanya ya. Yang pertama jelas kalau yang keras. Yang keras sekali seperti batu atau pasti tulang itu nggak bisa dicerna. Tapi makanan hampir semua makanan bisa, cuman tidak
sempurna, ada yang nggak. Jadi keluar mungkin masih kelihatan sebagian gitu. Jadi itu memang benar. Yang benar ya? Ya. Kenapa sih dok ada makanan yang bisa full 100% dicerna sampai keluarnya itu nggak berbentuk lagi, tapi ada yang masih sedikit-sedikit kelihatan itu karena apanya? Maksudnya kayak kerasnya makanan atau sebenarnya kayak mungkin kandungan seratnya yang lumayan tinggi atau apa gitu dok? Betul. Jadi memang ada yang mungkin terlalu banyak ya. Yang dimakan banyak jadi dia tidak sempat mencerna, dia udah keluar. Jadi modelnya masih ada sisa-sisa model yang aslinya begitu. Nah, tapi ada yang dia dicerna tidak sempurna. Jadi kotorannya tidak seperti kotoran yang normal keluarnya begitu. Jadi bisa seperti itu. Bisa ya. Kalau di Indonesia nih ya, ini kita nggak ngomongin jorok ya dok ya, tapi kan ini pengetahuan dan biasanya ini jadi kayak meme banyak orang nih, orang ngomongin ini kayak sayuran tuh dok, kayak genjer atau apalah gitu yang waduh ini produk akhirnya tuh kayak emang ada yang perhatiin ya? Kayaknya sih ada ya dok ya. Itu kayak produknya masih hampir sama dengan mirip genjer di awalnya. Itu memang lumayan keras juga tuh genjer atau gimana? Sebetulnya enggak ya, kalau dia tidak terlalu banyak dan orang pencernakannya normal, dia pasti keluarnya tidak seperti genjer lagi. Kecuali kalau dia genjernya itu terlalu banyak atau pencernakan dari orangnya tidak terbiasa ya. Kan kita makan itu dibiasakan dari sejak lahir, makannya apa-apa. Begitu ada yang aneh kan, saluran cerna kita ini bekerja tidak biasa. Itulah, kalau mungkin masih ada sisa-sisanya. Gitu. Sama tergantung sama kita ngunyahnya nggak sih dok? Kayak ngunyahnya udah lumayan banyak atau enggak? Atau... Ya pastilah, ngunyah pasti dipengaruhi ya oleh ngunyahnya. Makanya kita dikasih gigi itu untuk mengunyah supaya dia hancur, di dalam tidak terlalu berat untuk gitu ya. Jadi saling koordinasi supaya yang di dalam kerjanya nggak berat gitu ya dok ya. Betul. Oke, jadi itu kondisinya pemirsa ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Panjang usus manusia katanya terus bertambah. Waduh gitu ya. Kan kita juga nggak ngerti ya sebagai orang awam tuh usus kita itu panjangnya berapa di dalam perut kita yang kecil ini gitu kan. Terus kalau terus bertambah nanti perutnya bisa kayak buncit dong. Atau gimana dok? Seiring berjalannya atau bertambahnya usia, usus manusia itu bertambah panjang atau nggak sih dok? Ya pasti sejak kecil kita kan sudah ada, usus ini sudah ada. Tentu saja dengan ukuran manusia yang kecil ya dia segitu. Tapi makin lama makin memanjang sesuai dengan perkembangan tubuhnya. Nah, pada umumnya orang dewasa itu panjangnya usus sekitar 5-6 meter. Panjang juga dong. Panjang. Nah, itu dibagi menjadi 2. Ya, ada usus besar dan usus kecil. Usus halus dan kolon istilahnya itu. Nah, ini kalau dilihat di dalam gambar itu kelihatan. Jadi ada usus kecil, usus halus, kemudian usus besar. Nah itu tadi, panjangnya tidak mungkin bertambah terus. Kalau sudah dewasa, sudah cukup pertumbuhannya ya. Stop ya? Tinggi badan orang juga seperti itu tidak akan terus bertambah. Begitu, jadi nggak ada mitos ususnya tambah panjang itu nggak ada. Lewer nanti. Oke, tapi gini, dalam masa pertumbuhan betul gitu ya akan bertambah karena kan menyesuaikan dengan fisiknya manusia ya kan, ada dari anak kecil ke remaja dewasa kan pasti tubuh juga bertumbuh. Nah, usus akan mengikuti. Tapi ketika di akhir masa pertumbuhan udah dewasa ya udah stop di situ aja. Nggak tambah terus setiap tahun ya. Serem juga ya dok ya kalau tambah panjang terus ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Serat itu katanya baik untuk usus dan tubuh. Jadi gini, kadang-kala itu apalagi kalau kita ngomongin kayak diare gitu ya. Orang tuh kayak aduh antara nggak tahu nih harus makan serat atau enggak loh, serat katanya bagus tapi kok ini katanya nggak boleh, segala macam gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara umum, serat itu bagus nggak sih buat tubuh dan terutama khusus kita gitu? Oke, serat itu sangat bagus untuk kita. Karena serat ini kan dia tidak dicerna 100% ya, jadi dia masih berserat. Ini yang membentuk kotoran kita. Jadi serat ini membentuk kotoran kita dan dia membentuk masih agak padat. Apa keuntungannya padat itu? Dia didorong oleh usus itu ke bawah itu lebih cepat. Jadi serat ini memang dibutuhkan untuk mempercepat perjalanan
makanan ini sampai menjadi kotoran. Jadi nanti hal makanan yang tidak baik itu didorong keluar supaya tidak terlalu lama di dalam usus. Jadi serat itu sangat penting. Makanya dianjurkan makanan yang berserat. Oke, tapi ada beda nggak sih dok? Maksudnya kalau orang lagi gangguan pencernaan ya, entah diare yang moncor-moncor terus atau yang konstipasi nih, sembelit yang nggak bisa keluar, susah banget keluarnya gitu ya. Kalau peran serat di antara kedua kondisi ini gimana tuh dok? Sebetulnya serat itu tetap dia fungsinya tetap tapi ada yang diare itu kan pasti ada kelainannya dia, ada gangguan, mungkin dia ada radang, infeksi sehingga dia usus ini belum sempat memadatkan makanan itu udah didorong keluar karena mungkin ada keracunan atau infeksi. Nah kalau sembelit itu terlalu lama. Makanan yang sudah jadi itu di dalam saluran cerna kita. Nah ini juga pasti ada penyebabnya. Apa terlalu padat atau ususnya yang gerakannya kurang cepat sehingga dia lama di dalam perut. Ya juga tidak bagus. Juga tidak bagus ya. Sesuatu yang kurang atau terlalu berlebih juga nggak bagus gitu ya. Semuanya harus yang sedang-sedang. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Nah ini banyak banget nih dok yang percaya kalau biji cabai itu bisa menyebabkan usus buntu gitu ya. Di pikiran kita tuh usus buntu ya ususnya mentok gitu ya, nggak bisa lanjut lagi. Jadi kayak semuanya ya mandek di situ ya, mogok di situ gara-gara si bijinya nutupin usus gitu. Jadi pikirannya kayak, waduh, kalau kita lagi makan, apalagi Indonesia suka makannya cabai gitu ya dok ya. Ada pasti sedikit banyak biji cabainya ikut kemakan kan. Betul nggak sih kalau biji cabai bisa menyebabkan usus buntu? Sebetulnya udah pasti tidak betul ya. Kalau hanya biji cabai aja masuk nanti dia keluar lagi. Karena usus buntu itu memang ususnya kecil dan buntu dia. Jadi kalau biji cabai masuk dia nanti bisa keluar lagi. Kalaupun masuk dia berhenti di situ ya nggak apa-apa. Tapi yang ditakutkan itu biji itu membawa kuman. Nah ini. Jadi kalau ada kumannya yang masuk di dalam usus buntu ini, ya ini menjadi proses peradangan, infeksi. Nah ini yang membahayakan. Jadi bukan bijinya sebetulnya, tapi kumannya udah masuk ke situ atau kotoran masuk ke situ. Kotoran kita kan ada kumannya. Nah itu masuk ke situ menjadi proses peradangan maka menjadi radang usus buntu, appendicitis namanya. Nah ini, jadi bukan karena bijinya. Kan kita paling suka makan biji cabai, biji jambu apa nggak masalah. Betul, betul. Apalagi kita suka makan ya biji-bijinya ya gitu ya dok ya, kayak cabai gitu kan memang ya pedasnya memang di bijinya kan gitu ya, emang enak sih ya. Tapi kalau kita ngomong kayak bijinya itu mengandung kuman dan bakteri segala macam, tapi kalau dia nggak mentok di usus buntunya nggak ada masalah dong dok harus atau gimana? Tetap aja ada masalah pencernaan. Kalau bijinya masuk ke usus buntu maksudnya. Kalau masuk usus buntu itu bisa kontraksi. Dia bisa mengeluarkan kembali. Oke. Kecuali kalau dia tidak bisa ada gangguan, dia tidak keluar, terus berhenti stasis itu ada kumannya lah itu menjadi infeksi. Jadi usus buntu ini juga bisa ada gerakannya dia ya. Walaupun kecil itu. Walaupun kecil ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Gangguan di usus selalu ditandai dengan gangguan pencernaan. Nah orang tuh pasti ya kalau udah pegang perut geluduk dan lain sebagainya gitu ya, udah pasti itu gangguan pencernaan gitu. Apakah selalu hubungannya gangguan pencernaan itu berarti pasti selalu ada masalah di ususnya atau gimana dok? Setiap gangguan di pencernaan pasti ada sesuatu di dalam ususnya yang tidak biasa. Jadi bisa dia menyebabkan cepat gerakannya usus. Nah, gerakan usus yang cepat itu bisa rasanya mules, begitu. Betul. Nah, kalau gerakan yang cepat ini memang terus-terusan, orang diare juga gerakan ususnya terlalu cepat. Jadi makanan belum dipadatkan, belum diserap cairannya, dia udah keluar masih berbentuk cairan. Jadi setiap gangguan di dalam pencernaan itu selalu ada kelainannya. Bisa radang, bisa oleh karena sumbatan, bisa oleh karena keracunan. Nah ini ya masalah yang di dalam saluran cerna itu begitu. Tapi tiap orang bisa menanganinya sendiri sesuai dengan
kemampuan masing-masing tubuhnya. Karena kondisi tubuh orang beda-beda gitu ya, Dok. Itu. Nah kalau belakangan ini tuh, Dok, kan banyak banget orang bikin konten kayak orang mukbang itu loh, Dok, yang makan-makan. Mukbang tau nggak, Dok? Mukbang itu makan yang dalam porsi gede, apalagi yang super duper pedes gitu ya, Dok. Udah kayak makan makanan tuh kayak bukan topping cabai lagi ya, makan cabai dicampur makanan gitu ya. Kan kita ngeliatnya tuh kayak aduh nanti tuh ususnya gimana ya gitu, maksudnya bakal terjadi gangguan gak di ususnya dan pasti ada masalah pencernaan gak. Nah kalau untuk yang kayak gitu gimana sih, Dok? Maksudnya itu yang super pedes gitu. Ya sekali lagi tiap manusia ternyata berbeda. Ada yang makan cabai baru ujungnya saja dia udah mules diare. Bule itu biasanya. Tapi ada yang makan cabai aja, tahunya belakangan. Iya itu iya. Ya, itu, jadi nggak apa-apa dia. Nah ini semua tergantung dari kebiasaan. Jadi kita sejak lahir sampai usia seberapa, kan saluran cerna kita sudah dibiasakan dengan makanan yang itu. Jadi dia sudah punya kebiasaan, kemampuan adaptasi itu sendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Ada yang minum susu diare, ada yang minum susu aja nggak apa-apa. Jadi tergantung. Oke, jadi tubuhnya udah ada batas toleransinya gitu nggak sih, Dok? Untuk kayak nerima, oh ini pedas, ini asem, ini susu, laktos, pakai laktos atau laktos free dan lain sebagainya itu juga pengaruh kebiasaan ya, Dok ya? Kebiasaan, tergantung. Dan itu setiap tubuh manusia mempunyai kebiasaan dan dia bisa adaptasi. Nah, itulah manusia memang begitu. Canggih ya, Dok. Canggih. Jadi semuanya memang tergantung kebiasaan ya. Oke, terima kasih Dr. Budi sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita ngomongin seputar kanker usus besar ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsatid.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker usus besar. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Budiono S, SPBKBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Oke, Dok, kalau kita ngomongin sistem pencernaan ya, sesimpel orang tuh kepikiran dari mulut, ngunyah, usus udah buang jadi feses gitu. Sesimpel itu. Tapi kalau kita ngomongin sistem pencernaan manusia itu sekompleks apa sih? Kan katanya kalau ngomongin sistem pencernaan itu katanya setengah lebih dari imun tubuh kita itu ada di pencernaan katanya kan gitu. Nah berarti sepenting itu dong sistem pencernaan, nggak sekadar ngunyah keluar gitu ya, kayak burung emprit gitu ya. Nah sebenarnya sistem pencernaan manusia itu seperti apa sih teknisnya atau prosedurnya atau prosesnya gitu, Dok? Oke. Jadi sistem pencernaan kita itu sudah sangat hebat ya. Canggih. Jadi yang pertama masuk mulut, dia dihancurkan dulu. Jadi dihancurkan dengan gigi dan dikasih ada cairan-cairan di situ yang membantu untuk menghancurkan itu. Setelah itu masuk di dalam lambung kita. Di dalam lambung juga demikian. Dia dihancurkan lebih hancur lagi dengan cairan lambung dan cairan-cairan yang ada di dalam lambung itu. Kemudian dia mulai dijalankan ke usus halus. Usus halus orang bilang mulai usus 12 jari. 12 jari. Karena memang tidak terlalu panjang dia 12 jari. Mulai di situ selain ditambah cairan-cairan tadi mulai diserap dia. Diserap. Jadi kita itu kan yang utama ada karbohidrat, lemak, ya, kemudian ada vitamin, ada elektrolit. Nah, itu mulai diserap di dalam usus halus. Dan usus halus ini menyerap semua itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi sangat hebat sekali dia. Diserap, kemudian dia langsung ke arah usus besar. Usus besar atau kolon. Kolon ini fungsinya dia menyerap cairan. Kalau kita kurang cairan dia diserap di kolon itu. Kemudian diserap zat-zat yang lain, elektrolit segala macam itu diserap di situ. Sehingga makanan ini yang tadinya cair menjadi padat.
Nah, padat. Nah, makanya tadi dibutuhkan yang berserat itu. Yang berserat itu dibutuhkan untuk membentuk ini supaya dia merangsang usus besar ini untuk menggerakkan, sehingga kalau dia bergerak kita merasa ada dorongan-dorongan pengen BAB itu. Nah, ini baru keluar di anus. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi ini tidak semudah seperti yang kita omongkan. Karena ini diserap oleh darah kita di dalam usus itu, terus dibutuhkan kita ada tenaga, ya, kalori, ada vitamin-vitamin, ada imunitas segala macam tadi sebutin imunitas tadi dari saluran cerna kita itu. Oke. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Wah, sekompleks dan secanggih itu sebenarnya ya. Yang kita pikirin cuma makan keluar gitu ya. Emang terowongan gitu ya. Ada prosesnya banyak. Nah, kalau dengan kondisi yang sangat penting dengan fungsi si saluran cerna ini sendiri, biasanya dok, kalau orang mengalami gangguan di pencernaan, biasanya masalah apa aja sih yang jadi faktor risikonya? Kenapa orang bisa mengalami gangguan di pencernaan? Apakah gara-gara, let's say mungkin sesimpel orang pikirannya keracunan makanan, atau mungkin makanannya nggak hygiene dan lain sebagainya, atau mungkin karena faktor genetik atau karena faktor-faktor yang lain gitu? Ya, jadi kalau makanan ini masuk di tubuh kita, kalau menjadi ada sesuatu kelainan disebabkan oleh pertama adalah makanannya. Yang kedua adalah ususnya. Jadi yang pertama makanannya. Umpamanya makanannya ini ada yang racunnya. Umpamanya. Makanan yang beracun ya pasti kita keracunan. Ya, sampai ada yang meninggal. Arsen itu sangat kuat sekali. Orang bisa makan bisa meninggal cepat. Nah, keracunan. Jadi ada makanan-makanan yang membuat toksik di dalam saluran cerna. Makanannya. Nah, yang kedua disebabkan oleh ususnya. Kalau ususnya ada kelainan, umpamanya ususnya mengalami peradangan, jadi proses radang. Jadi dia radang sehingga gerakannya lebih cepat. Dan semuanya itu gejalanya biasanya dimulai dari nyeri. Nah, ususnya radang atau ususnya ada benjolannya, menyebabkan sumbatan sehingga makanannya terhalang. Nah, ini ada kembungnya. Kalau kembung sekali tidak bisa lewat sampai makanannya balik muntah. Jadi bisa disebabkan oleh makanannya, bisa disebabkan oleh ususnya. Jadi yang dikeluhkan terserah apa ini gangguannya ini apa gitu. Tergantung dari penyebabnya. Tergantung dari penyebabnya. Nah, kalau di kayak tema kita hari ini tuh usus besar dok, itu biasanya gangguan apa sih yang terjadi dan biasanya penyebabnya apa gitu? Nah, jadi usus besar ini khusus hari ini yang kita bicarakan adalah tumor di usus besar. Tumor itu suatu benjolan yang tidak normal di dalam tubuh kita, itu namanya tumor. Kalau kita semua ini kan apapun benjolannya. Apapun benjolan, kan kita ini banyak benjolan tapi kan normal. Iya. Namanya contohnya payudara kan benjol tapi normal. Tapi di payudara itu ada benjolan, nah itu tidak normal, itu namanya tumor. Nah, di tempat lain banyak juga, termasuk di dalam usus besar kita. Ada benjolan, dia tumor. Tumor itu ada dua macam. Pertama jinak, yang kedua ganas. Nah, bedanya apa? Kalau jinak itu dia tidak menyebar kemana-mana, dia hanya setempat aja dan tidak mengganggu dia hanya tumbuh membesar. Itu tumor jinak. Tumor jinak. Nah, yang berbahaya adalah tumor ganas. Tumor ganas ini dia tumbuhnya cepat, terus dia mengganggu secara fisiologis dan dia bisa menyebar. Nah, apa sebab dari tumor ini? Tumor ini disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak normal, berlebihan. Kalau kita kan tumbuh sesuai dengan kaidah-kaidah manusia. Bagaimana seharusnya ya. Seharusnya. Dia itu tumbuh di luar kebiasaan. Dia tumbuh lebih cepat gitu. Jadi dia tidak ngikutin aturan. Jadi yang sudah seperti tangan gini tahu-tahu ada benjolan lagi begitu. Itu tumor. Nah, yang ganas itu tadi dia bisa menyebar, dia bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk mengetahui mana yang jinak, mana yang ganas, ini kan kadang-kadang tuh kalau kita ngomongin kanker secara umum ya dok ya, orang tuh datang ke dokter udah di stadium lanjut gitu ya, berarti kan udah di posisi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk mengetahui di awal supaya
nauzubillah min zaliknya di fase yang buruk banget, kan harus diketahui dari awal. Nah, untuk mengetahuinya gimana nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatTV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker usus besar. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaatTV. Kita masih bersama dengan Dr. Budiono S, SPB KBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Oke, Dok. Tadi kan Dr. Budi menyebutkan bahwa ada nih tumor, ada tumor jinak, ada tumor ganas gitu ya. Nah, itu kan sama-sama bertumbuh tuh, Dok. Iya. Nah, pertanyaannya adalah dari kedua jenis ini, ketika di usus besar itu terjadi tumor, belum tahu nih ya orang tumor jinak atau tumor ganas gitu ya. Let's say kayak dimulai dari tumor jinak. Dia akan selamanya hidup di usus besar itu meskipun bertumbuh ya, dia akan jinak terus atau bisa jadi nggak ngerti apa faktor risikonya atau penyebabnya, dia bisa berubah jadi ganas atau gimana? Ya. Jadi tumor yang ada di usus besar itu hampir selalu memberikan gejala sebetulnya. Jadi mereka-mereka yang mengalami tumor di usus besar itu harus segera ke dokter untuk diketahui apa ini. Mereka-mereka yang resiko, yang mendapat resiko kanker usus besar itu adalah mereka-mereka biasanya yang umurnya di atas 40-50 tahun. Biasanya mereka yang makan seratnya kurang berserat. Jadi makanan yang bilang orang makanan tidak sehat. Umpamanya apa? Makanan-makanan kadaluarsa. Ini ya makanan-makanan yang kadaluarsa itu bisa menyebabkan tidak baik di dalam saluran cerna kita. Terus mereka-mereka yang bekerja di kena radiasi. Kan ada. Jadi kita harus hati-hati kepada mereka-mereka ini. Katanya juga mereka yang gemuk. Yang gemuk juga. Apalagi perokok dan minum alkohol itu udah kombinasi. Kombinasi. Risikonya ada di situ. Nah, usus besar kalau ada tumor kanker di situ selalu ada keluhannya. Keluhannya yang awal adalah perubahan pola BAB-nya. Jadi kalau kita frekuensinya atau gimana maksudnya? Segalanya. Jadi kalau sudah mulai ada perubahan pola defikasinya, pola BAB-nya, mesti harus segera diperiksa. Nah, yang berubah itu apa? Umpamanya tiap hari dia BAB sehari sekali. Sekarang 2 hari sekali atau sehari 3 kali berubah. Ini mesti dilihat. Yang kedua, kotorannya. Kotorannya tadinya bagus-bagus. Kotoran walaupun jelek begitu, tapi kalau modelnya itu kita anggap bagus. Konsistensinya ya, sama panjangnya, bentuknya ya. Bentuknya, warnanya, segala macam. Itu kalau sudah berubah, itu mesti diperiksakan juga. Kemudian di kotoran itu ada darahnya, kan ya, tidak biasa, ya itu mesti diperiksa. Kemudian kotoran itu ada lendir-lendirnya. Ya, jadi ini semuanya tidak biasa inilah. Itu makanya gejala yang awal adalah perubahan pola defikasi, pola BAB-nya berubah. Ini mesti harus segera diperiksa lebih lanjut. Diperiksa ya. Nah, pola BAB yang berubah itu biasanya dia hanya cuma satu aja, Dok, atau bisa jadi double-double. Maksudnya kayak, oh Dok, dulu saya sehari sekali pasti ini 2-3 hari sekali nih sekarang. Cuma itu aja sih, Dok. Cuma kayak konsistensi si fesisnya kayaknya oke aja gitu atau gimana? Ya. Itu perlu juga segera dilihat. Karena mungkin pada awal-awal dia kotorannya masih tidak terganggu. Tapi pada lebih lama lagi mungkin kotorannya menjadi lembek, menjadi cair, jadi diare, dia mencret. Gitu. Sehari bisa 5 kali, 6 kali diare gitu. Nah, makanya kalau sudah sampai kayak gitu mungkin tergantung dari lamanya itulah yang menjadi masalah. Datangnya bisa terlambat dia. Kan proses itu berjalan pelan-pelan gitu, tidak langsung mendadak gitu.
Oke. Jadi tumor itu tidak langsung besar gitu, pasti bertahap dia. Progresif ya dok ya? Nah, progresif, cuman bertahap dia waktu itu. Nah itu tuh kayak gejalanya kan gini dok, banyak orang tuh banyak penyakit juga ya, yang gejalanya tuh mungkin agak nyaru gitu loh dok, maksudnya kayak agak bias orang jadi nggak begitu ngeh, kayak mungkin kanker usus besar gitu ya, kayak oh mungkin ini gara-gara mungkin makannya kurang serat atau lain sebagainya, ini kepikir kayak oh mungkin 2 hari sekali gara-gara itu gitu, tapi itu kayak ada yang spesifik banget, khas banget bahwa oh nggak hanya sekadar kurang serat ini mah gitu, itu mungkin ada di perutnya apa ya biasanya keruyuk kayak atau apa, ada rasa-rasa nggak nyaman di perutnya, begak kayak apa gitu, ada ya dok ya? Ya, jadi yang sering itu kalau ada kelainan di pencernaan kita, orang sering kalimatnya dok saya salah makan. Iya. Kalimatnya begitu. Padahal makanan kita dengan makanan saudara kita, tetangga kita, teman kita satu sama makanannya. Betul. Tapi yang satu ada keluhan. Nah, ini sudah gangguan pola defikasinya yang dilihat. Beraknya itu berubah. Lah ini harus segera dilihat. Nah, yang sering itu saya sebutkan tadi adalah gangguan orang sering nyebut, dok saya ambeien. Oh, ambeien. Saya wasir gitu. Oke. Nah, ini yang sebetulnya dia itu apakah benar ambeien atau dia benar wasir kan nggak tahu. Bentuknya sama nggak sih dok atau seperti apa? Ambeien sama wasir itu yang tahu hanya dokter. Ini ada gambarnya ya, kita coba perlihatkan ya. Ada gambarnya. Wasir itu ada gambarnya. Coba diperlihatkan. Itu ada berdarah. Oh. Wasir itu ada 4 stadium. Bisa 1, 2, 3, 4. Dan wasir tidak ada yang sakit, jangan lupa. Wasir nggak sakit. Yang sakit itu hanya yang stadium 4. Jadi wasir itu stadium 1 itu di dalam, kan semuanya wasir di dalam nih. Itu yang stadium 1 itu hanya berdarah saja. Dia kena kotoran, ada membesar, pembuluh darah, kumpulan pembuluh darah membesar, dia berdarah. Nanti terus dia datang, dok saya wasir gitu. Dokternya juga nggak meriksa karena dokter kan mau meriksa yang dalam situ kalau nggak biasa juga susah dia kan. Masih diteropong segala macam. Oh ya ambeien, kasih obat ambeien gitu. Padahal yang berdarah itu adalah tumor. Nah ini yang selalu sering kita beberapa kasus tadinya dok saya tadinya ambeien nih selama diobati ambeien, tahu-tahu sekarang saya nggak bisa BAB begitu. Ternyata membesar nyumbat. Padahal loh ini tumor begitu. Nah dari ambeien ini yang sering sekali dikeluhkan orang karena dokter juga jarang meriksa di situ. Kalau datang kan jarang dokternya mau meriksa colok-colok itu kan, atau yang dicolok juga nggak mau. Dokternya juga enggan itulah udah. Nah ini yang berbahaya. Padahal ambeien itu tidak mudah untuk mendiagnosisnya. Mesti harus dilihat dan mesti diteropong. Betul ya. Jadi orang mungkin agak nyaru ini antara ambeien atau di satu posisi, di satu situasi bahwa waduh nanti kalau nggak diapa-apain nanti malah bisa jadi kayak jadi tumor atau kanker usus besar ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903264 atau di Instagram kami di @bincang-saat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker usus besar. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Budiono SSPBKBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Oke, Dr. Budi, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Silakan. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Pagi Mas, saya dengan Tria. Ibu Tria, di mana Ibu Tria? Bintaro. Di mana? Di Bintaro. Di Bintaro ya, oke. Di sini dok ya. Bu Tria di Bintaro mau tanya apa nih ke Dokter Budi, silakan. Pagi dokter. Selamat pagi. Dokter Budi. Iya. Pagi. Iya, Selamat pagi. Saya itu kalau BAB tidak lancar. Iya. Kadang-kadang keras, susah BAB-nya. Ya.
Kadang-kadang sehari 2 kali, 3 kali cair gitu. Ya. Kadang-kadang normal. Kenapa, Dok? Oke, terima kasih Ibu. Sebelum dijawab, Dok, iya. mungkin dokter ingin tanya kondisi Ibu, mungkin usia atau ada penyakit gitu? Ya, jadi mohon maaf Ibu. Ibu usia berapa ya sekarang? Ya. Halo, Bu Tria. Iya. Ibu Tria usia berapa kalau boleh? Usia saya 73 tahun. 73. Kami pikir masih 40-an loh suaranya loh, masih seger banget. 73. Gitu ya. Nggak nyangka ya Dok ya, kan suaranya masih kayak masih anak muda tadi. Iya, makanya awet muda. Kita kaget 73. Oke, mungkin ada riwayat penyakit tertentu Bu atau ada apa gitu? Oh gitu. Saya ada batu empedu. Oh, begitu ya. Ya, oke Ibu Tri. Jadi sudah jelas Dok? Sebelum dijawab, maaf. Sudah jelas? Sudah jelas. Tanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, terima kasih Bu Tria di Tangerang, kita akan coba jawab ya. 73 loh Dok. Iya, makanya. Suaranya kayak masih 40-an loh. Awet muda nih ya Bu Tria ya. Gimana nih Dok? Oke, jadi yang dikeluhkan Ibu Tria tadi, gangguan BAB itu sebaiknya memang diperiksa. Karena yang biasanya tiap hari kemudian ada sampai 3 kali segala macam itu mesti diperiksa. Periksanya mesti ke dokter bedah, syukur ke dokter bedah digestif. Biasanya nanti diperiksa dalam dulu pakai jari namanya dituse, habis itu kalau perlu diteropong. Diteropong. Dan ini sesuai dengan usianya 73 tahun ya, sudah waktunya lah diperiksa itu. Untuk mengetahui apakah usus besarnya itu memang ada kelainan atau tidak. Kalau tidak ada apa-apa ya syukur, berarti hanya gangguan kebiasaan saja, mungkin makanannya berbeda. Nah yang kedua Ibu tadi menyebutkan ada batu di kantong empedu ya, ke dokter bedah digestif juga, kalau diperlukan nanti mungkin diambil kantongnya itu atau ya nanti dievaluasi. Atau mungkin karena kalau usia 73 mungkin tidak perlu diapa-apakan selama tidak ada keluhan. Itu tadi yang kedua tadi di kantong empedu. Saya kira itu mesti dilanjutkan pemeriksaan, yang utama adalah yang di kolon tadi. Saya kira itu. Ya. Biasanya dengan kondisi BAB yang kadang normal, kadang keras, kadang sehari bisa cair 2-3 kali, itu pasti ada gangguan dong Dok? Pasti ada gangguan. Tapi kalau itu hanya berjalan umpamanya 1 minggu, habis itu sudah normal. Oh, itu masalah makan aja gitu ya. Tapi kalau terus-terusan lebih dari seminggu, ini mesti harus ke dokter supaya diperiksa betul apa ada kelainan apa enggak gitu. Saya kira Oke, jadi ini kembali lagi ke Bu Tria ya. Apakah ini kejadian hanya kayak beberapa hari ini aja atau udah mingguan atau mungkin bulanan gitu ya, Dok? Sehingga kalau udah lebih dari seminggu atau sebulan itu harus segera diperiksakan. Ya semoga tidak terjadi apa-apa ya Dok ya. Karena pemeriksaan lebih awal itu lebih bagus ya Dok ya. Pasti. Karena banyak yang mungkin datang udah lama gitu ya. Iya, stadiumnya sudah stadium 4 lah, ya, sudah risikonya besar gitu. Ini kan masih bisa pup kan, berarti harusnya masih lumayan bisa diperiksakan dari dini ya Dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Tria yang ada di Tangerang ya Bu Tria ya. Dan semoga sehat selalu. Terima kasih, suaranya Bu Tria mengagetkan kami bahwa usianya 73 ya. Karena kami pikir 43 loh. Awet muda Bu Tria, sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke DM ya. Ini DM, ada yang DM Instagram nih Dok. Rame nih hari ini ya. Ibu Nita nih Dok. Dok, nenek saya didiagnosis kanker usus besar stadium 2 dan dianjurin buat mulai kemo nih Dok. Apa ada kemungkinan sembuh? Nah, gimana nih Dok? Kita belum ngomongin pengobatan, ada yang nanya kemo nih Dok. Nah, gimana nih Dok? Oke, jadi kalau memang sudah didiagnosis stadium 2, berarti dia sudah diperiksa lengkap. Iya. Stadium 2, setiap tumor atau kanker itu yang utama mesti dibuang kankernya. Diangkat dong berarti? Diangkat. Jadi kalau di usus ya ususnya dipotong. Oh, enggak si kankernya atau tumornya aja yang diangkat? Tidak. Gitu. Kalau stadium dini sekali, stadium 0 itu hanya tumornya saja mungkin diangkat. Tapi kalau sudah stadium 2 ini mesti ususnya sudah harus dipotong. Gitulah. Nanti dalam perjalanannya dilihat dengan patologi namanya. Periksa patologi itu yang akan menentukan apakah nanti dia perlukan kemoterapi apa tidak gitu. Nanti biasanya kita kalau stadium 2 juga dilakukan tindakan setelah dibuang kemoterapi.
Saya kira itu. Jadi anjuran saya mesti periksa terus kepada dokternya yang sudah menentukan tadi itu. Jangan terus tidak mau periksa lanjutan. Nanti stadiumnya lebih memberat kalau tidak dilanjutkan. Saya kira itu. Pertanyaannya bisa sembuh nggak tadi katanya dok? Kalau dia Stadium 2. diangkat dengan cepat dan ternyata memang sudah bersih, terus kemoterapi ya insya Allah bisa sembuh. Karena pasien kita ada yang sampai 10-15 tahun survive. Ya. Tapi kalau udah terlambat ya resikonya lebih besar. Gitu. Saya kira itu. Itu ya. Dan juga didukung dengan pola hidup yang lebih sehat kali ya dok ya. Nah, makanya dijaga dan intinya pola hidup yang lebih sehat gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Nita dan semoga neneknya sehat selalu gitu ya, segera diperiksakan. Oke, tapi kalau kayak tadi dok, itu tuh untuk pemeriksaannya sendiri, untuk menegakkan diagnosis biasanya pakai apa sih dok? Maksudnya harus, kan orang tuh kadang kalau ngomongin kanker tuh biasanya orang ngomong biopsi gitu dok. Ya, betul. Tapi kan biopsi kadang orang kayak, dok itu malah nyebar dok gitu. Itu gimana tuh dok? Ya enggak lah. Jadi yang pertama paling mudah ya periksa adalah periksa laboratorium. Fesesnya diperiksa, darahnya diperiksa. Karena darah itu ada penanda tumor ya, namanya CA itu periksa. Dia naik atau enggak. Kemudian darahnya ada, fesesnya ada darahnya apa tidak, gitu periksa. Kemudian yang paling mudah adalah di rectal tissue, diperiksa di anusnya, ada apa enggak. Setelah itu diteropong itu tadi, diteropong kolonoskopi, endoskopi, kolonoskopi, teropong. Nanti dibiopsi. Jadi ada benar benjolannya atau enggak. Kalau ada, ya itu dibiopsi, ambil sedikit, diperiksa di laboratorium. Itu bisa memastikan ada tumor atau tidak. Dan jenisnya tumor itu, kan tumor jenisnya ada yang sangat ganas, terus ganas. Jadi semuanya ganas, tapi ada yang sangat ganas gitu. Dan dijamin tidak nyebar ya dok ya? Kan banyak orang yang takut biopsi gitu. Oh enggak, kalau biopsinya tidak akan menyebabkan penyebaran. Tapi kalau tidak dibiopsi, dia nanti didiamkan, dia malah nyebar. Itu yang bahaya di situ. Malah yang bahaya di situ ya? Bahaya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya dok ya? Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kanker usus besar. Masih bersama dengan Dr. Budiono S, SPBKBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Oke, dok. Kalau kita ngeliat tadi kan, apalagi ada pertanyaan dari Bu Tria, terus ada DM juga, terus orang pikir kayak untuk menegakkan diagnosis tadi salah satunya ujung-ujung dengan biopsi gitu ya. Nah kalau akhirnya sudah ditegakkan bahwa ini beneran nih kanker usus besar. Nah sebenarnya ada tiga sih sebenarnya, harapan sembuhnya, tindakannya, dan habis itu treatment atau perawatan setelah tindakan ya. Supaya kan yang ditakutkan orang itu tidak terjadi lagi kan. Udah ususnya dipotong kan, terus kalau muncul lagi kan jadi urusannya panjang. Nah kalau kita ngomongin tindakannya dulu deh dok, itu biasanya tindakan itu bergantung pada stadiumnya atau gimana dok? Oke, jadi kalau sudah didiagnosis kanker usus besar, nah kanker usus besar itu tempatnya ada beberapa tempat. Ada usus besar sebelah kanan, ada usus besar sebelah transversum namanya di tengah, ada usus besar yang bagian kiri, kemudian ada usus besar di bagian rektum. Rektum dekat dengan anus, tempat keluar. Apa masalahnya? Karena tempat-tempat ini pengobatannya agak berbeda. Kalau di sebelah kanan dipotong usus kanan, sebelah kiri potong usus kiri. Kemudian ada namanya di sigmoid itu, dipotong sigmoidnya. Tapi yang sangat serius adalah di rektum. Karena di rektum itu dekat dengan pintu keluar. Kalau terlalu dekat, maka dia diambil rektumnya, anusnya, sehingga dibikinkan saluran di perut sini. Itu permanen atau? Nah kalau sudah tempatnya itu di rektum dan dia dekat anus tidak bisa dipotong terus disambung, maka ini selamanya dia. Aduh. Selamanya. Ya, nah itu karena pengobatan kanker kan mesti dibuang kankernya. Ya? Iya. Setelah dibuang, baru kemoterapi. Nah, ada yang disinar dulu, kemudian baru dibuang. Nah, itu yang di rektum tadi, karena dia terfiksir di situ jelas.
Jadi disinar untuk mengecilkan dan untuk mempermudah untuk operasinya, perdarahannya sedikit. Nanti dioperasi sesudah disinar. Nggak bisa diluruhin aja gitu ya dok ya? Diluruhin tuh apa, dicairkan, obati hancur sendiri hancur gitu. Sendiri gitu? Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya tanpa harus di rektumnya itu ikutan kena gitu ya? Nggak bisa Iya, berarti ya? pasti kalau di rektum itu dia karena sekitarnya kena, nanti kalau hanya diambil tumornya saja dia timbul lagi. Oh. Berbahaya, masa operasi berkali-kali. Berbahaya, makanya dibuang, di sekitarnya ikut dibuang. Gitu. Risikonya itu. Karena kanker yang ganas ini tadi. Dibikinkan lubang di sini ya, namanya anus praeter atau kolostomi. Ada yang masih sisa. Jadi rektum itu kan ada panjang 15 cm gitu. Kalau dia agak ke atas masih ada sisanya, bisa disambung. Bisa sambung. Tapi kalau udah terlalu pendek deket anus ya nggak bisa. Ya risiko itu. Kayak kolostomi seumur hidup. Umur hidup ya? Banyak pasien kita yang pakai gitu. Banyak, nggak ada yang tahu. Oh, bintang-bintang film juga ada. Oh iya. Anda buka di Google, memang pakai gitu. Persatuan Kolostomi Dunia itu ada. Orang-orangnya cantik, nggak ada yang tahu, dia sendiri sama suaminya atau istrinya. Gitu. Banyak yang pakai. Wow. Ada. Itu ada Persatuan Ostomi Indonesia juga ada. Persatuan Ostomi. Ostomi ya pakai ini, ada yang pakai dari ginjal juga ada kan. Gitu. Ada yang ngerti karena di dalam ya dok ya? Ya nggak ada yang ngelihat lah. Nggak ada yang ngelihat ya. Oke. Nah kalau semisal akhirnya mereka selesai nih tindakan Ya. gitu ya, bisa nggak sih kambuh lagi? Maksudnya kayak muncul lagi di titik yang lain gitu dok? Tentu saja itu tadi karena kanker yang ganas dia bisa menyebar. Nah itu dia. Oleh karena itu setelah diambil kankernya maka diberi kemoterapi supaya tidak nyebar. Nyebarnya itu di mana? Lah nyebarnya itu seringnya di hati, di paru-paru, di tulang. Lah penyebaran ini yang bahaya karena mengganggu fungsi hati, mengganggu fungsi paru, mengganggu tulang. Itulah yang dijaga. Jangan sampai nyebar. Tapi kalau memang tepat, artinya tepat stadiumnya 2 diambil terus dapat kemo, bisa sembuh dia, bersih. Oh bisa sembuh bersih? Bisa. Kalau memang tepat artinya belum sampai nyebar dia kita sudah buang, bisa dia sembuh. Masalahnya kan orang kadang-kadang itu di awal dong. Terlambat datangnya. Tapi sebagian besar kasusnya itu kalau ngomongin kanker usus besar tuh orang pada datang udah di stadium yang agak lanjut atau gimana sih? Iya, kebanyakan stadium 3 mereka. Aduh. 2-3 ya. Jarang yang masih awal gitu, jarang. Kebanyakan stadium 3 dia. Jadi sudah ada keluhan, sudah ada kembung segala macam itu. Meskipun akhirnya sebenarnya di awal tuh bisa periksa ya dok ya untuk mengetahui itu bisa nggak sih? Bisa, pada awal tuh bisa. Makanya itu yang keluhannya baru sedikit, kok rasanya nggak enak perut-perutnya, kok BAB-nya berubah, itu sudah harus segera diperiksa begitu. Oh, dan dia itu sifatnya kayak perubahan itu menetap terus gitu ya dok ya, tidak hilang muncul ya? Perubahan itu akan terus, tidak dia terus berhenti sembuh, enggak, dia akan terus. Jadi orangnya nggak mungkin menjadi normal kalau sudah ada kelainan itu. Oke. Jadi intinya kalau sudah ada kelainan, sesuatu misal kita pola BAB-nya begini-begini terus kemudian berubah dan itu lama terjadinya, ya sebelum lama banget harus segera diperiksakan ya, karena penanganan lebih awal itu lebih baik. Oke, terima kasih Dr. Budiono. Hari ini kita banyak mendapatkan informasi, semoga usus besar kita sehat selalu dan kita diberikan kesehatan. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Harapan Bunda. Terima kasih. Terima kasih kembali dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Budiono. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan ingat, makan yang sehat-sehat, pola hidup sehat, supaya usus kita, pencernaan kita sehat selalu. Sampai jumpa.